Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin warahmatullahi. wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Ummah, di malam hari ini kita bisa ketemu lagi untuk ngebahas tentang U-Class. Nah, malam hari ini U-Class-nya akan membahas seputar berilmu sebelum menikah. Jadi kita akan siarkan malam ini previewnya seputar menikah itu seperti apa. Jadi ilmu-ilmunya nanti akan dibahas oleh Ustadz yang luar biasa yang sudah hadir di samping saya nih, kalau di layar mungkin Siap, ada Masya Ustadz Allah. Irfan Rizky Has. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Insyaallah. Semoga Allah mudahin semua urusannya. Gimana kabar? Amin, alhamdulillah. Doa yang sama untuk Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz sehat? Alhamdulillah, biiznillah Alhamdulillah. sehat. Ustadz, jadi nanti kita akan bikin kelas ya seputar pranikah. Betul ya Ustadz ya? Baik, siap. Nanti akan ada di hari Ahad tanggal 12 Juli 2020 jam 20 sampai jam 21 WIB. Nah, buat sahabat umat sekalian yang ingin mengikuti kajian seputar pranikah, ayo ikut nanti masuk ke bannernya Umat, kemudian daftar di situ untuk bisa mengikuti kajian seputar pranikah. Nah, Siap. Baik, nanti Mas. temanya berilmu sebelum menikah ya, Sadeh? Ya, temanya tentang berilmu sebelum menikah. Yang akan dibahas seputar gimana caranya kita memiliki ilmu sebagai bekal kita untuk mengarungi bahtera. Karena sebagai seorang yang hendak menikah, kan konsekuensinya sebagai orang yang hendak mengarungi bahtera, punya ilmu, punya petanya, punya navigasinya, supaya nyaman pas nanti dia mengarungi lautan yang sangat luas. Belum lagi ntar ketemu badai, belum lagi ntar ketemu apa segala macam itu harus banget dibekali sama ilmu. Masya Allah. Jadi kita bincang-bincang santai nih malam ini. Siap, insya Allah. Kisi-kisinya nanti dikasih tahu sedikit ya, Ustaz ya? Insya Allah, biiznillah. Insya Allah, biiznillah. Ustaz, sebelum kita lanjut nih, Ustaz. Ya, baik, Mungkin Mas. sahabat umat sekalian ingin tahu nih background yang Ustaz Irfan Rizky Has itu seperti apa sih, latar belakang pendidikannya dan lain sebagainya mungkin. Silakan, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ummah yang dimuliakan Allah. Mohon izin saling ta'aruf, berkenalan. Saya Irfan, lahir di Jakarta. Kami tinggal di sebuah kota yang tidak jauh dari Jakarta, namanya Kubah Mas, Depok. Di daerah Meruyung lebih tepatnya. Kemudian kami menyelesaikan studi pesantren kami selama 6 tahun di salah satu pondoknya milik Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Patangpuluhan, Jogja. Nama pondok pesantrennya Muallimin Jogja. Selama 6 tahun kami di sana. Kami setelah 6 tahun melanjutkan pondok pesantren kami di Mambaul Furqon Bogor, Lewiliang, lebih tepatnya tidak jauh dari Pasar Lewiliang. Terus kemudian kami melanjutkan studi S1 kami di manajemen haji dan umroh tahun 2013, lulus di tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya kami menyelesaikan S2 kami di Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Sains Al-Quran Kalibeber, Wonosobo. Itu seputar tentang perkenalan singkatnya ya sahabat Ummah. Oh iya, saya juga punya buku-buku beberapa karya, ada novel 4 buah, kemudian ada 2 buku tentang agama. Yang sudah dijual bebas di marketplace itu buku saya tentang agama, judulnya Sebaik-Baik Manusia. Teman-teman nanti bisa klik aja di Tokopedia, di Bukalapak. 2 itu sih, Tokopedia dan Bukalapak, ketik Irfan Rizky Haas, buku Sebaik-Baik Manusia, sudah dijual di sana. Itu buku tentang agama. Yang novel sudah terbatas karena waktu itu. Ada 4 novel saya pernah terbitkan, Han Clear, Unsystem, Welcome Home, sama satu lagi agak lupa judulnya. Saya yang nulis tapi saya yang lupa karena udah lama banget, 2008 dulu nulis ya kalau nggak salah. Itu perkenalan sedikit sahabat Ummah. Nulis sampai lupa ya, Ustaz. Iya, sampai lupa, Masya Allah. Masya Allah. Itu novelnya ada Barakallahu. seputar bab pranikah juga nggak, Ustaz? Nah, itu novelnya cerita tentang kehidupan di pesantren, lebih tepatnya. Terus kemudian Oke. bercerita tentang saat-saat gimana naik jenjang antara kesanawiyah ke aliyah,
di mana anak pesantren itu saat ketemu sama santriwati putri dan seterusnya, itu cerita-cerita di sana ada. Di novelnya itu. Wah, luar biasa, sangat produktif sekali Ustaz ya. Siap. Ya, Masya Allah, Barakallah. Semoga Allah izinkan tetap bisa bermanfaat. Amin, amin. Ustaz, Siap, terkait Mas. dengan tema nih Ustaz, Baik. berilmu sebelum menikah. Memangnya kalau sebelum menikah kita nggak punya ilmunya, resikonya seperti apa Ustaz? Nah, jazakumullah khairal jaza. Dari pertanyaan yang baru aja diajuin, Allah Azza wa Jal telah mengingatkan dalam Al-Quran, Quran surah Az-Zumar, surah nomor 39. Ayatnya, ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah sendiri yang berfirman, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu kalimat pertanyaan ini adalah kalimat statement yang sejatinya nggak perlu jawaban. Karena ini bentuk kalimat yang gamblang. Jelas kita tahu pasti beda antara mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu, pasti beda. Orang yang memiliki bekal ilmu sebelum menikah, saat dia mengarungi rumah tangganya, karena udah punya bekal ilmunya, setidaknya dia aman. Kenapa kita katakan aman? Karena beliau telah memiliki perbekalan-perbekalan yang bisa jadi saat dia mengarunginya, dia akan membutuhkan perbekalan itu. Dia kalau bahasa sekarangnya mah sedia payung sebelum hujan. Nah, terus gimana kalau dengan mereka yang nggak berbekal ilmu? Nah, Allah sendiri yang ngingetin. Apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya beda jelas. Yang berilmu, mereka akan dapat kemudahan atas ilmu yang mereka punyai, atas bekal yang dimiliki. Sedangkan yang nggak berilmu bisa jadi fatal. Saat beliau mengarungi rumah tangganya, ada gejolak badai sedikit, kerikil yang tadinya kecil, dibesar-besarkan karena nggak ada ilmu. Sama, bisa kita obrolin gini Mas, kalau misalkan let's say besok pagi kita ada ujian. Ujian apa yang mau kita, ujian apa yang akan kita hadapi besok pagi? Ujian besok pagi kita akan hadapi kimia. Kimia. Ujian yang mayoritas banyak orang tidak mudah mengerjakannya. Pas lagi ngerjain kimia di besoknya, malam ini dia belajar satu bab. Di bab kimia dia pelajari satu bab itu aja. Ternyata besok ketika ujian soalnya hanya satu soal, soalnya tepat dengan sesuai yang dia pelajari di malam hari itu. Kira-kira besoknya saat dia ujian, pas malamnya tepat banget belajar di bab itu, keluar ujian juga bab itu, nyaman nggak kira-kira dia? Tenang Oh nggak pasti dia? Oh tenang. jelas Wah, ini tenang bisa banget. jawab nih langsung. Wah pasti. Semalam baru aja dipelajarin, clear. Nah sekarang pertanyaannya, saat dia nggak belajar sama sekali. Dia nggak belajar sama sekali, dia ngeblank ketika dia buka, padahal cuma satu soal. Maka kembali lagi dari analogi yang baru aja disampaikan, soal yang sesulit apapun, kalau kita tahu rumusnya, jadi mudah buat mereka yang tahu rumusnya, alias tahu ilmunya. Tapi soal segampang apapun, 1+1 itu gampang. Tapi buat mereka yang nggak pernah belajar hitung-hitungan, itu menjadi sulit. 1+1. Kenapa? Karena mereka ngeblank, nggak punya ilmu tentang itu. Nah, makanya jadi penting banget untuk kita semua pelan-pelan mempersiapkan bekal agar kelak saat besok kita sudah waktunya menikah, Allah mudahkan itu semua dengan bekal yang telah kita miliki sebelum kita menjenjang ke pernikahan tersebut. Begitu, Mas. Masya Allah. Masya Allah. Boleh dibocorin nggak, Sat? Kira-kira poin materinya nanti apa aja sih, Sat, yang bakal dibahas, Sat? Baik sahabat Ummah yang dimuliakan Allah, apa aja sih poin-poin yang insya Allah hari Ahad besok akan kita bahas berilmu sebelum menikah. Antara lain nanti sahabat Ummah akan dapati bagaimana tentang mempersiapkan diri sebelum menikah. Kenapa sih kok kalimat awalannya tentang mempersiapkan diri? Segala sesuatunya kalau dipersiapkan, boleh jadi dia sesuai dengan yang dipersiapkan atau boleh jadi lebih baik daripada itu. Atau bahkan orang persiapan aja bisa gagal. Contoh begini ya, saat orang bersiap-siap hendak masuk ke universitas yang diidam-idamkan, katakanlah.
dia belajar serius, itu kan dia bersiap-siap kan. Saat dia bersiap-siap aja ada beberapa kemungkinan, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Tapi ada kabar baiknya, orang yang bersiap-siap sekalipun ditolak, maka dia tetap dapat kebaikan. Kebaikannya apa? Minimal waktunya tidak terbuang sia-sia karena dia telah persiapan terlebih dahulu. Nah, dari situ, kalimat pertamanya yang teman-teman besok akan kita sama-sama temui tentang berilmu sebelum menikah, yuk sama-sama tentang persiapan. Tentang persiapan itu yang besok dibahas. Seperti apa persiapannya? Nah, ayo teman-teman silahkan langsung join aja di You kelasnya Uma, sahabat Uma sekalian. Insya Allah kita akan bahas mendetail di hari Ahad besok. Persiapan apa aja yang harus banget disiapkan sebelum menikah. Masya Nanti Allah. poin yang kedua, ketiga, wah ini bakal jadi surprise banget buat sahabat-sahabat Uma untuk nanti ikut kajian di hari Ahad. Jadi sahabat rumah, jangan lupa nanti hari Ahad besok ada kajian pranikah dan itu kelasnya berbayar tapi nggak mahal. Itu Iya, investasi seumur hidup loh buat sahabat rumah sekalian. Jadi pastiin sahabat rumah bisa ikuti kelasnya, daftar dari malam ini juga. Jangan sampai kelewatan. Karena kalau kelewatan belum tentu ketemu lagi sama Ustaz siap insya Allah. Rifki Irfan Has. Irfan Rizky Has. Ya, Astagfirullah. insya Allah. Lidahnya ini agak-agak muter-muter ya. Gak apa ya, Ustaz ya? Siap insya Allah. Baik. Ustaz, uh, tadi kan ini buat yang mau menikah, Ustaz. Baik, Belum punya pasangannya boleh ikut nggak, Ustaz? nah Belum punya calon sekalipun maksudnya? teman-teman belum punya calon, Iya. nggak ada salahnya untuk kita sama-sama belajar, berilmu sebelum menikah. Qadarullah wa masya fa'al juga udah banyak sebagian di antara teman-teman, mereka memang belum memiliki calon, tapi setidaknya semangat untuk ikhtiar menjemput jodoh terbaiknya itu ada. Nah, kan ada rumus kepantasannya di Al-Quran surah An-Nur ayat 26, itu kan ada rumus kepantasan, di mana Allah mengingatkan, "Wat-thayyibatu lit-thayyibina, wat-thayyibuna lit-thayyibat." Di mana Allah mengingatkan perempuan baik-baik itu nanti Allah pasangkan dengan laki-laki baik-baik. Pun juga sebaliknya. Saat kita berharap calon pasangan kita, yakni orang yang mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu, konsekuensi logis dong bagi kita saat kita mengharapkan hal tersebut ada dari pasangan yang kita harapkan nanti jadi jodoh kita, konsekuensinya adalah ya kalau kita pengen dapat pasangan berilmu, kita juga harus memiliki bekal ilmu. Itu konsekuensi logis. Karena rumus Al-Quran itu Allah sudah berikan. Al-khabisat lil khabisin. Perempuan buruk itu biasanya dapat laki-laki buruk, wat thayyibatu lit thayyibin. Nanti perempuan baik juga dapatnya laki-laki baik. Nah, proses memperbaiki diri, chapter yang paling harus dilihat adalah gimana dia mengilmui, berilmu sebelum menikah. Jadi nggak apa-apa banget buat sahabat Uma belum memiliki calon pasangan mengikuti Yuklas Uma ini. Silakan sahabat Uma langsung didaftarkan saja yang insya Allah besok hari Ahad akan sama-sama kita kupas tuntas dengan izin Allah. Masya Allah. Ustaz, mau tanya lagi nih, Ustaz. Baik, Saya baca di profilnya Ustaz nih, katanya punya bagus. lembaga ta'aruf ya, Ustaz ya? Iya baik, saya punya qadarullah wa masya'afa'al, itu kami dirikan sekitar tahun 2018-an awal atau mungkin sekitar 2018-an akhir. Awalannya gagasan ini bertiga, saya kemudian bersama Uminya istri saya maksudnya, kemudian bersama ada Mas Rendra. Waktu itu kami bertiga mengawali ini, tentang namanya Rumah Ta'aruf Fatimahuz Zahra Wonosobo. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya form. Form itu ya form daftar daftar form. Orang-orang yang hendak mengajukan form itu harus melewati 12 kelas kalau di Wonosobo. Ada kelasnya hadir secara offline setiap hari Ahad jam 16 sampai jam 15 di Masjid Fatimahuz Zahra itu sendiri. Setelah mengikuti minimal 8 kali pertemuan dari total 12, itu boleh mengajukan formulir biodata untuk form ta'aruf itu. Akhirnya qadarullah karena cukup lumayan agak banyak yang masuk, sekitar hampir seratusan, akhirnya kami memutuskan untuk membentuk tim. Sekarang atas izin Allah ada sekitar 14 tim, 14 orang dalam tim Rumah Ta'aruf Fatimahuz Zahra yang alhamdulillah sudah mempertemukan 6 pasang
bukan mempertemukan lagi ya, tapi menikahkan. Alhamdulillah sudah menikahkan 6 pasang insan untuk menikah. Tapi Masya ingat, yang menikah 6 pasang, yang gagal saat ta'aruf nggak lanjut, mundur, ada yang laki-lakinya lanjut tapi perempuan yang enggak, ada yang perempuannya lanjut tapi laki-lakinya enggak, itu jumlahnya puluhan, puluhan. Yang nggak lanjut puluhan, tapi yang alhamdulillah sampai menikah itu ada 6 pasang. Alhamdulillah semua atas izin Allah, alhamdulillah. Dan Jadi insya gitu. Allah yang berhasil menjadi pasangan tadi udah punya ilmunya ya, Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Setidaknya beliau-beliau yang sudah menikah memiliki bekal ilmunya atas apa yang telah dipelajari, more or less minimal 8 kali pertemuan. Karena kurang dari 8 kali pertemuan, harus ikut ke batch berikutnya, ke angkatan berikutnya. Jadi minimal 8 kali pertemuan. Kalau di Wonosobo baru diizinkan mengajukan form biodata. Begitu. Masya Alhamdulillah udah 6. Insya Allah akan terus bertambah bila Allah mengizinkan. Begitu. Amin. Jadi teman-teman Ustaz, kalau misalkan oke. iya, kalau sekaligus teman-teman qadarullah misalkan ada yang di Wonosobo atau sekitarnya kayak Magelang, Temanggung, Semarang, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Solo, Jogja, itu kan masih deket banget lah ya hitungannya sama Wonosobo. Teman-teman bisa nanti akses aja, seringkali saya share posternya di Instagram, atau kadangkala bisa langsung kontak aja nanti di kontak personnya di poster yang saya sering share. Atau di Instagram juga ada Rumah Ta'aruf Fatimatu Zahra Wonosobo, itu Instagramnya. Cuman belum begitu aktif, biasanya di WhatsApp aktif banget sama pengurusnya, ada Mas Cio dan Ibunda Ayunda. Kayak gitu, Mas. Masya Allah. Dan mungkin buat sahabat umat sekalian yang pengen tahu kajian-kajiannya dari Ustadz Irfan Rizky Has ini, boleh follow ke Irfan Rizky Has di Iya, UMA. Kemudian nanti bisa masuk ke live-nya, disetel betul. tuh kajian-kajiannya. Siap. Itu ada di situ. Ya. Baik, insya Nah, Allah. Ustadz, Baik, kalau Mas. ke ta'aruf nih, tadi mau nanya-nanya sedikit nih Ustadz, seputar ta'aruf. Eh, apakah ta'aruf itu harus atau misalkan bisa juga dengan cara yang lain, misalkan sudah dijodohkan dengan orang tuanya atau bagaimana? Atau memang ta'aruf itu syariatnya demikian, harus ta'aruf dulu? Jazakumullah asal jasa. Nah, bicara tentang apakah ta'aruf itu harus ataukah gimana, itu nanti kita dapat temui di banyak salah satu referensi kitab hadis yang sangat sahih. Al-Bukhari dan Muslim contohnya misalkan. Di mana ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seorang sahabat yang kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika itu beliau pakai baju bagus banget, tampilannya itu elegan, pokoknya tampilan yang keren banget. Kemudian Nabi nanya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf dengan pertanyaan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kamu tampan sekali penampilannya." Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku baru saja menikah." Kemudian Nabi terus kemudian mengatakan, "Kenapa kok nggak diumumin?" "Ya Nabi, iya nanti insya Allah kami umumkan." Kemudian Nabi bersabda, "Aulim walau bisyatin." "Ya Nabi, insya Allah." Nabi bersabda, Silahkan umumkan dengan cara menyembelih 1 ekor kambing." Itu banyak riwayat. Kemudian dari riwayat lain juga ketika Nabi mendapati seorang laki-laki datang, "Ya Rasulullah, aku hendak menikah." Nabi kemudian bertanya, "Anazarta ilaiha, kamu sudah melihat belum?" "Wahai Rasul, saya belum melihat wajahnya." Kata Nabi, "Lihatlah wajahnya karena di mata wanita Ansor terdapat sesuatu yang membuatmu hendak semakin yakin dan mantap untuk menikahinya." Nah, bicara ta'aruf itu harus apa enggak? Enggak harus tentunya ya. Bicara tentang ta'aruf harus apa enggak? Jawabannya tidak harus melalui jalur ta'aruf tentunya. Bisa jadi seseorang itu menikah lewat karena orang tuanya merasa ini calon menantu yang ibaratnya suami able atau istri able banget untuk anak saya, bisa. Orang tua nanti langsung menjodohkan bisa, atau bahkan langsung menikahkan. Sebagaimana banyak kisah salaful ummah itu ketika dilamar putrinya, dilihat track record laki-lakinya ini soleh, ketika dilamar zuhur, asar langsung dinikahin. Jedanya tuh cepet banget. Jadi zuhur dilamar, salaful ummah, orang-orang soleh terdahulu itu, zuhur dilamar, asar dinikahin. Asar dilamar putrinya, selama dia tahu laki-laki itu kredibel,
maghrib dinikahin sama beliau. Nah, itulah gambaran-gambaran orang soleh terdahulu. Mengambil daripada apa? Mengambil daripada hadis Nabi. Laki-laki yang soleh, apabila telah datang melamar, baik agama, baik akhlaknya, terima laki-laki itu, segera nikahkan putri kita dengan laki-laki itu. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah harus nanti memang lewat ta'aruf? Tidak harus tentunya ya. Karena banyak juga yang qadarullah misalkan, akhirnya mereka merasa saya bertemu dengan salah seorang, ikhwan di pengajian akhirnya ya udah bismillah saya coba memberi sinyal kepada beliau, memberi sinyal kepada Pak D saya, kok laki-laki ini kemudian seperti lampu hijau, tahu-tahu langsung datang melamar. Nah, berarti kan nggak lewat proses media ta'aruf. Dalam ranah ini ta'aruf yang lewat lembaga misalkan ya, nggak lewat situ. Tapi datang langsung melamar, itu juga ada. Dan itu boleh-boleh aja ketika seseorang merasa ada istri able, ini kayaknya istri able banget, cocok misalkan untuk jadi ibu dari anak-anak saya, dia datang langsung melamar. Tentu ini jalan yang bagus ya, karena datang langsung menyampaikan niat ingin berumah tangga kepada walinya, bukan malah lewat cara-cara yang syaitan ingin. Dan itu bisa saja. Dan itu boleh-boleh saja. Selama yang harus dikasih bottom line, digaris bawahi, jangan sampai melanggar syariat-syariat Islam. Kayak misalkan deketin zina, mulai kemudian rayuan-rayuan gombal mautnya lewat chattingan-chattingannya, itu dihapus semuanya. Begitu jawabannya. Insya Allah itu hal yang sangat harus banget dipegang buat setiap muslimin dan muslimat yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilang di tidak diinginkan oleh syariat Islam. Masya. Syukron saat jawabannya. Nah, buat sahabat Uma yang sudah menyaksikan kita ada di live streaming Uma nih, udah ada beberapa teman-teman yang masuk. Silahkan apabila ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung ketik di komentar pertanyaannya seputar bab pernikah tentunya. Nah, saat saya mau nanya lagi nih, masih terkait di ta'aruf juga nih. Oh, ada pertanyaan dari Dika Kul. Kita coba baca dulu. Fadol. Ustadz, menikah itu idealnya umur berapa? Silakan, Ustadz. Jazakumullah khairan kasir. Terima kasih Mas Dika atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan Mas Dika yang bertanya sekeluarga, juga seluruh sahabat Ummah yang menyaksikan ini dimanapun berada. Nah, bicara tentang idealnya menikah usia berapa? Kalau kita melihat baginda Nabi menikah pada usia 25, iya. Baginda Nabi SAW menikah pada usia beliau 25 tahun. Tapi kalau kita melihat hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Al-Bukhari, saat baginda Nabi bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda sekalian, kalau di antara kalian ada yang sudah mampu ba'ah, maka segeralah menikah. Ba'ah di sini Imam Nawawi mengatakan dua aspek. Satu, aspek dia mampu biologisnya. Dua, aspek dia mampu finansialnya. Finansialnya dia mampu, biologis mampu, finansial mampu, segeralah menikah. Nah, Nabi SAW kalau melihat dari bagaimana beliau menikah, usia beliau 25. Cuman saat beliau menyampaikan kepada khalayak, kepada umat, kepada sahabat-sahabat, saat itu banyak yang mendengarkan anak-anak muda usia belasan, 13, 14, yang mereka dengan sabda Nabi itu semangat. Akhirnya banyak antara anak-anak muda matang saat usianya masih belia. Nabi SAW itu kalau kita lihat dari track recordnya, teman-teman nanti baca di kitabnya Ustadz Syafi'i Antonio, Bogor, Tazkiyah. Beliau punya kitab bagus banget, judul kitabnya itu Nabi Muhammad SAW sebagai entrepreneurship. Itu cukup tebal, dibahas di sana gimana epicnya Nabi itu udah berdagang, udah bekerja sejak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dan beliau udah ekspor impor dari Mekah ke Syam. Syam itu sekarang Palestina, Jordania, Libanon, Suriah. Usia 12 tahun dalam kitab tersebut disebutkan. Bayangin nggak? Anak kelas 6 SD, 12 tahun, udah berdagang ekspor impor diajak pamannya. Kebayang nggak? Masa muda yang sangat hebat Nabi SAW melalui gitu loh, 12 tahun ekspor impor. Maka ketika Nabi, quarter of life, seperempat, saat beliau mendapati seperempat abad usia beliau 25 tahun, beliau tuh udah bebas finansial, matang secara emosi,
wah pokoknya the best banget lah. 25 ideal banget baginda Nabi. Tapi nggak tertutup kemungkinan zaman-zaman itu banyak usia misalkan yang belia juga more or less sama matangnya sebagaimana banyak sahabat-sahabat Nabi menikahkan anak-anak beliau usia sangat muda. Seperti ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah asar disampaikan ibunda kita dinikahi baginda Nabi umurnya 9 tahun. Dan itu kembali lagi, nggak ada masalah karena kita melihat bagaimana saat itu banyak orang usianya demikian tapi matangnya luar biasa. Ada Nabi punya salah seorang sahabat memimpin di medan jihad, mimpin sahabat-sahabat senior di medan perang waktu usianya 15 tahun. Udah jadi panglima perang. Bayangin, 15 tahun. Kira-kira sosok yang kayak gimana di kepala orang anak 15 tahun kok disuruh jadi pemimpin perang. Itu kan hebat luar biasa. Jadi usia idealnya kalau melihat dari baginda Nabi menikah, baginda Nabi SAW menikah 25 tahun. Tapi kalau kita melihat banyak sahabat-sahabat menikah usia 17. Ada sahabat-sahabat nikah usia 18. Ada sahabat-sahabat juga menikah usia di atas 25 itu juga ada. Bicara tentang ideal, maka kembalikan. Ideal itu adalah saat seseorang itu memang sudah pantas, mampu ba'ah, sebagaimana dengan yang Nabi sebutkan tadi. Kalau dia 20 tahun, finansial sudah mapan, mampu ba'ah, dia merasa dirinya takut terjerumus kepada fitnah, saat 20 tahun itulah maka dia telah jatuh anjuran untuk menyegerakan pernikahan. Karena nunggu apa lagi? Finansial sudah matang, biologi sudah mampu, sedangkan takut dia terjerumus kepada zina, maka segerakan menikah. Jadi bicara usia ideal karena ibadah, karena menikah itu adalah ibadah, maka kalau kita merasa sudah siap, segerakan lebih baik. Itu jawabannya. Baik. Menyegerakan lebih baik. Masya Allah. Gitu. Syukran, Ustaz. Nah, Ustaz, sekarang kan lagi pandemik nih, Ustaz. Dan Siap, ya ternyata Mas. saya baca-baca juga begitu besar data perceraian di Indonesia pada masa pandemik ini. Iya. Gimana Ustaz menurut Ustaz? Baik, jazakumullah khairan jaza. Beberapa pekan yang lalu saya membersamai guru kami Ustadz Faiz, beliau kepala KUA Tanjung Priuk. Beliau waktu itu sama Zoom live berdua sama kami yang mana waktu itu sebagai kepala KUA beliau menyampaikan ketika pandemi ini angka pengajuan gugatan cerai dari istri pada suami meningkat beberapa persen tapi cukup lumayan signifikan. Itu menurut beliau sebagai kepala KUA Tanjung Priuk yang beliau sampaikan beberapa pekan lalu. Nah, teman-teman menanggapi itu emang hal yang Masya Allah, subhanallah banget. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya di rumah tangga kita. Semoga Allah senantiasa jaga rumah tangga kita Amin. menjadi rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kita, cucu kita, semua keturunan kita saleh salihah. Menanggapi hal Amin. tersebut, kadangkala kita emang harus bercermin. Ada saat di mana memang seorang istri mendapati suaminya satu tidak memiliki penghasilan. Sudah tidak memiliki penghasilan, ditambah lagi istrinya tidak cukup dengan ilmu agama. Sehingga membuat dia memutuskan dengan begitu cepat dan gegabahnya, akhirnya udah cerai aja lah, kayak gitu kan. Cepat banget langsung kayak gitu. Padahal orang pasti mengalami hal yang sulit pada masa pandemi kemarin. Bukan cuma 1-2 orang, tapi puluhan juta orang. Bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh masyarakat dunia mengalami masa-masa yang tidak mudah pada saat pandemi kemarin. Semua sedang diuji. Nah, penting banget nih teman-teman, berilmu sebelum menikah termasuk saat menghadapi masa-masa paling sulit, saat menghadapi realitas. Misalkan ketika suami tidak bekerja, misalkan ketika suami sedang di PHK. Nah, itu perlu banget dibesarin hatinya untuk suami supaya nggak emosi. Karena kan suami itu kan kadang emosi ya. Ketika mungkin biasa per bulan mendapatkan penghasilan sekian, terus kemudian tahu-tahu di PHK, nggak ada pemasukan sama sekali, bingung harus gimana, tabungan itu terus tergerus dan menipis, akhirnya kesenggol dikit, emosi, pecah, meluap-luap, membanting sana, membanting sini, sama istri marah-marah. Istri juga nggak nyaman dengan itu.
Nah, teman-teman, hindari banget nih ketika masa-masa sulit itu terus-terusan berkeluh kesah kepada manusia. Nanti ini bakal teman-teman pegang betul saat teman-teman menikah. Ilmu ini yang jadi jadi apa ya? Pondasi. Jadi pondasi yang sekuat-kuatnya saat seseorang itu menghadapi sesuatu yang nggak mudah. Yakni di mana dia harus bersabar. Bersabar, bersabar, bersabar. Saat dia mengeluh pada manusia, ingatlah siapapun yang mengeluh pada manusia pasti pulang membawa kecewa. Tapi saat dia tahu dan dia punya ilmu, rumah tangganya sulit dapurnya untuk mengepul karena terbatasnya uang yang dimiliki, harta yang dipunyai, gelar sejadah jadi solusi. Baca Al-Quran, tentramkan hati. Akhirnya dia ngambil jalur-jalur langit gitu loh. Toh kalaupun kita kemarin lapar, laparnya kita kan sementara. Alhamdulillah banget nih saya bersyukur kalau ada di antara teman-teman bisa ikut kajian di malam hari ini. Tahu nggak, badai saat badai itu mengguncang, kemudian badai itu berlalu, badai itu pasti menyisakan pohon-pohon terkuat. Jadi teman-teman yang hari ini mampu melewati badai pandemi 3 atau 4 bulan yang lalu, saat kita sekarang berada di hari ini, sebenarnya kita termasuk pohon-pohon yang kuat yang mampu melewati badai-badai kemarin. Jadi kalau udah kuat, ya udah kuatin lagi. Kan Allah ingetin itu ya di Quran surah Ali Imran ayat 200. Ini ayat yang terakhir di Quran surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabar. Isbiru wasabiru. Udah sabar. Wasabiru, kuatin lagi sabarnya. Iya. Udah, solusi kita itu aja udah. Sabar, tentu dengan berikhtiar. Buat seorang laki-laki, bila bila ia keluar dari rumahnya, niatkan untuk mencari rezeki buat anak istrinya, Allah pasti kasih rezeki. Walaupun bentuknya macam-macam. Kadangkala kita pergi ke pasar ini kok nggak ada kerjaan, pasar itu nggak ada kerjaan, pasar ini nggak ada kerjaan. Tahu-tahu di dalam rumah istri pandai membuat nastar, dapat orderan 3 kaleng misalkan atau 3 toples. Oh, itu semua kan kayak gitu ya. Banyak banget Iya, iya. teman-teman nanti bisa buka kembali dalam banyak syarah antara lain itu ibu kita sendiri loh. Siapa ibu kita semua? Ummuna, ibu kita Hajar radhiyallahu Hajar alaihassalam, ibunda Ismail. Saat Sofa Marwah kosong, Sofa Marwah kosong, Marwah Sofa kosong. Sampai 7 kali beliau pergi sejauh itu panas-panasan. Sekarang kita dapati cerita itu menjadi pelajaran ketika kita umrah, kita ngadepin yang namanya sa'i Sofa Marwah, Sofa Marwah. Hmm. Ternyata airnya itu nggak ada di sofa, airnya itu nggak ada di Marwah, tapi airnya justru ada di dekat kakinya putra beliau tercinta, Nabi kita Ismail alaihissalam. Jadi Alaihissalam. bersabar itu emang jadi poin banget yang penting. Apalagi mengalami masa-masa pandemi kemarin. Dan itu nggak mudah, tapi percayalah badai pasti berlalu. Jadi menanggapi hal tersebut, harus dengan ilmu, harus dengan kesabaran, harus dengan kepasrahan, serta ketawakalan yang benar-benar tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhtiar juga harus. Ikhtiar juga harus. Begitu, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, kayaknya bab sabar ini mungkin dibahas ya nanti di materi, Ustaz ya. Oh, insya Allah bakal dibahas nih. Sabar, Nah, Masya Allah. ada Sabar, pertanyaan sabar. lagi nih, Ustaz. Dari Ramasta Zigra. Aduh, agak susah baca nama ini. Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana cara meyakinkan Waalaikumsalam. orang tua bahwa pernikahan itu nggak harus mewah? Nah, ini kadang-kadang memang anaknya pengen sederhana, tapi orang tuanya dipestain dong, katanya. Ini kan pesta orang tua. Nah, Gimana, Ustaz? jazakumullah asal jaza. Bicara tentang walimah, walimahnya dulu ya. Kita Ya. bicara pesta ini kan masuk ke dalam bab walimah. Walimatul ursy itu kan adalah sunnahnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana baginda Rasul SAW beliau bersabda, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah walaupun kamu menyembelih hanya 1 ekor domba. Jadi bicara tentang walimatul ursy itu memang diperintahkan Nabi. Nah, adapun gengsi itu beda bab. Gengsi itu yang membuat mahal.
nikah itu murah, datang ke KUA, urus administrasi, bawa uang 600.000, clear, selesai. Itu kalau kita datang ke KUA. Tapi kalau misalkan sekarang melihat gengsi, nggak ada habisnya. Gengsi itu nggak ada habisnya. Ngelihat tetangga, oh dia pestain anaknya habis 2 miliar, oh kita harus lebih daripada itu. Ada rumus yang dia salah memakainya, biar tekor asal kesohor. Utang sana sini utang, akhirnya dia ngadain mewah 7 hari 7 malam, habis 7 miliar, pemasukannya cuma 100 juta. Apa nggak tekor 6,9 miliarnya? Nah, penting meyakinkan orang tua di sini bahwasanya menikah itu tidak harus dengan pesta yang mewah dan megah. Menikah itu poin pentingnya adalah sah. Itu poin penting menikah. Poin penting menikah adalah sah. Pun juga yang jadi catatan, lebih baik uang yang banyak tadi untuk pesta diganti dengan kumpulan walimah yang sederhana, kemudian sisanya dipakai untuk memenuhi haknya Allah. Nah, ini yang nanti besok juga bakal dibahas. Haknya Allah itu apa sih? Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mampu. Nah, orang saat dia ngadain pesta habis ratusan juta mampu, tapi dia daftar haji tidak mampu. Berarti kan ada salah dalam menetapkan prioritas terhadap hak Allah. Nah, untuk Betul. pasangan-pasangan yang mau nikah juga kadang salah ngasih prioritas. Itu juga besok akan kita bahas di hari Ahad. Salahnya di mana sih? Salah saat dia awal menikah, rumus pertamanya kita harus punya rumah dulu, kita harus punya mobil dulu. Ini keliru loh. Kenapa keliru? Saat dia memprioritaskan rumah, sedangkan daftar haji belum, dia salah menempatkan prioritas di dalam agamanya. Karena daftar haji itu wajib bagi yang mampu. Pertanyaannya, saat dia punya uang 200 juta, mampu beli rumah, maknanya dia sudah wajib untuk haji. Nanti dibahas rinci di sana. Maka besok untuk perbekalan kita bareng-bareng yang hendak menikah, besok rumus pertama, istriku, suamiku, target pertama kita adalah haji, daftar haji dulu. Setelah itu kalau kita bisa umroh, kita umroh. Setelah haji terpenuhi, kemudian kita sudah bisa berangkat umroh, tafadhol. Mau beli rumah silahkan, beli mobil tafadhol, beli rumah tafadhol. Tapi kan intinya haknya Allah sudah kita penuhi. Jangan sampai kita salah menaruh prioritas. Rumah mah punya, mobil mah mewah, motor mah gagah. Begitu ditanya, "Udah daftar haji belum?" "Aduh belum, Nek." Wah itu besok bakal jadi pertanyaan tuh. Karena saat kita mati kita nggak punya rumah, Allah nggak marah. Kita mati kita nggak punya mobil, Allah nggak marah. Tapi saat kita mati, kita punya harta untuk pergi haji, tapi kita enggan menunaikan haji, disitulah kita terkena dosa besar karena menurut Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya, termasuk dosa besar adalah meninggalkan haji padahal mampu. Itu ya teman-teman. Jadi Betul, betul, betul. besok kita kupas lebih rinci lagi ketika di kajian You Kelas Uma pada hari Ahad, kajian berbayar eksklusif yang insya Allah akan sama-sama kita bahas kupas mendalam tentang berilmu sebelum menikah. Insya Allah. Insya Allah. Ustaz, ada sedikit informasi nih. Ya, Alhamdulillah yang tafadhol. nontonnya nih banyak juga nih Ustaz. Baik di Alhamdulillah. Instagram maupun di rumah. Nah, saya mau bacain lagi nih Ustaz. Ada pertanyaan. Oh, malah bukan pertanyaan nih. Assalamualaikum Ustaz. Saya nggak mau tanya. Waalaikumsalam. Jadi nggak mau tanya Ustaz. Iya, fadhol. Masya Allah nggak mau Kalau tanya. nggak Iya. keberatan, doakan kami sekeluarga akan kebaikan. Terima kasih dari Edi. Jazakumullah khairal jaza Mas Edi. Semoga Allah limpahkan kebaikan untuk Mas Edi sekeluarga. Juga seluruh sahabat Uma dimanapun berada. Juga Mas yang moderator. Senantiasa Allah Masya jaga kebaikan dimanapun Amin. berada. Allah istiqomahkan sampai diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Baik. Dari Wulan Sayuki. Bisa dikasih nasihat nggak Ustaz? Gimana nih? Coba bisa dikasih nasihat yang relevan nggak buat usia pernikahan zaman sekarang? Karena banyak yang menyalahartikan nikah di usia muda. Itu bagaimana, Ustaz? Ustaz? Bisa menyalahartikan menikah di usia muda, itu nggak bisa dipukul rata tentang menyalahartikan di usia muda. Nah, nasihatnya adalah bagi teman-teman
usia muda ketika langsung menikah tidak salah pada pernikahannya. Yang menjadi relevan saat ini saya menasihatkan ya untuk diri saya dan untuk kita bareng-bareng, apabila teman-teman mampu untuk menikah di usia muda, terhindar dari segala fitnah, sebaiknya menikahlah. Sebaiknya menikahlah. Karena itu lebih Rasulullah SAW yang menasihati, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menjaga pandangan dan itu lebih menjaga kemaluan. Hari ini teman-teman kita nggak bisa pungkiri ya, aplikasi terjembreng lebar. Aplikasi terjembreng lebar. Saat aplikasi terbuka lebar itu, nggak semua bisa kita kontrol. Ada yang tayangan tahu-tahu keluar lar segala macam itu nggak bisa kita kontrol. Tinggal bagaimana kita nanti memanfaatkan media itu dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada nanti yang muncul di beranda buruk, bisa kita tepikan sesegera mungkin. Untuk anak-anak muda nasihatnya, segerakan diri antum untuk nyaman dalam finansial. Finansial nyaman itu nggak harus tajir melintir kaya raya, punya uang ratusan juta, nggak harus. Saat dimana antum merasa nyaman kiranya dengan dana yang kami miliki, bisa hidup berdua, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan putrinya orang lain, bismillah, menikahlah. Karena janji Allah juga untuk yang menikah di Al-Quran, Quran Surah An-Nur ayat 32, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau dia miskin, nanti Allah yang mengkayakan. Yughnihimullahu. Kalimat itu gina. Gina itu artinya kaya. Husnuzon billah, prasangka baik sama Allah. Relevansinya, kalau sudah siap menikah, jangan ditunda-tunda, segerakan. Karena boleh ya cerita sedikit ya Mas. Karena saya dengan istri pun kami menikah. Saya menikah semester 5 waktu masih kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Kapan saya melamar? Saya melamar istri saya semester 2. Ustadz, berarti nunggu 1,5 tahun dong dari semester 2 ke semester 5. Iya. Komunikasinya gimana? Komunikasi silang. Saya komunikasi ke orang tua atau walinya istri saya komunikasi ke orang tua saya. Ada ibu saya itu sebagai saksi hidup, masih ada beliau sampai sekarang. Di Facebooknya aktif, di Instagramnya aktif, Iin Rochimah. Boleh tanya ke ibu saya tentang bagaimana dulu kami komunikasi silang. Dan itu lebih baik menjaga supaya tidak terjadi fitnah dan segala macam yang tidak diinginkan dalam syariat Islam. Jadi karena saya mengalami betul, kami menikah semester 5 sedang kuliah, sekitar 20-an ketika itu kami menikah, dan kami merasakan betul pernikahan yang dibangun ketika sama-sama mencari ridho Allah, walaupun menikah, Allah mudahkan dengan izinnya. Kemudian jangan termindset dengan kata-kata orang, kuliah belum selesai kok nikah, nanti kuliahnya hancur. Oh, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Kuliahnya bisa sama-sama selesai, bahkan atas izin Allah bisa lanjut sampai S2, itu semua lagi-lagi atas izin Allah. Tinggal kembali ke niat kita. Maka anak-anak muda, bila mana merasa ada pendamping hidup yang bisa menyamankan, bismillah, segeralah menikah walaupun di usia belia. Dan niat menikah itu bukan cuma sekedar biologis saja. Tapi mikir lebih daripada itu, yakni menikahlah karena surga terasa lebih dekat saat kita raih berdua bersama pasangan kita. Masya Allah. Ya, Ustaz, berarti jangan khawatir ya masalah harta ketika menikah, betul Ustaz ya. Kalau nggak salah kan bahkan disebutkan bahwa menikahlah maka Allah akan mengkayakan, betul Ustaz? Seperti itu. Iya, betul. Menikahlah, Allah akan mengkayakan. Dan juga buat teman-teman, sahabat Ummah dimanapun berada, tentang menikah itu buat seorang laki-laki, terutama kalau beliau telah memiliki bekal ilmu, nanti muncul namanya tanggung jawab. Yang mana itu tuh benar-benar muncul karena dia ngerasa, oh saya udah jadi kepala rumah tangga nih. Oh saya harus bertanggung jawab nih. Nanti bicara tentang tadi rizki, dia sebagai seorang suami karena telah dibekali ilmu syar'i, nanti dia bertanggung jawab mencari rezeki yang halal buat keluarganya. Itu nanti lahir sendiri deh. Walaupun masih kuliah ya.
walaupun masih kuliah, walaupun bahkan masih masih ibaratnya baru mulai lulus SMA, kalau emang bismillah mau menikah, tafadhol nggak ada masalah. Itu juga biiznillah kok. Menikah di saat muda maupun menikah di saat tua, apabila Allah mengizinkan, insya Allah keduanya adalah kebaikan. Karena siapapun pasti punya waktunya masing-masing. Bukan juga berarti, oh sekarang saya 30 belum menikah, berarti saya ini dong, itu dong. Enggak sama sekali, enggak ada sama sekali. Siapapun saat Allah kasih rezeki menikah di umur 32, 35, itu yang terbaik dari Allah. Yakinlah semua yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik. Jadi bukan berarti yang muda nikah ya baik apa segala macam, lebih baik atau enggak, jawabannya semua adalah yang terbaik, tinggal luruskan niat kita saat kita menikah, itu semua mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bisa disegerakan, maka jawaban dari kami, segerakanlah. Karena menikah itu ibadah, ibadah itu butuhnya bismillah, dan setelah bismillah itu ibadah butuh disegerakan. Barakallahu fikum. Oh, fikir barakallah. Ya, buat teman-teman sahabat Uma yang baru masuk menyimak live streaming Uma malam hari ini. Jadi live streaming Uma pada malam hari ini adalah sebagai pengantar buat sahabat Uma yang ingin lebih dalam memiliki ilmu untuk menikah, yaitu kajian pranikah dengan tema berilmu sebelum menikah yang kelasnya akan diadakan nanti hari Ahad ini tanggal 12 Juli 2020 jam 20 sampai jam 21 WIB. Jadi pastikan sahabat Uma yang sudah mulai ngebet nih pengen nikah, baik sudah punya pasangan atau belum, wajib punya ilmunya dulu. Jangan lupa daftar langsung begitu kajiannya selesai, buka banner rumah, kemudian daftar untuk kajian pranikah hari Ahad ini. Baik, seperti itu. Nah, Sat, ada satu pertanyaan lagi nih. Tafadhol, Alhamdulillah. tafadhol. Yang nanya banyak banget nih, Sat. Ada dari Uhti nih, Ana Ainun 8. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin Salam. bertanya, Ustaz. Bagaimana kewajiban seorang perempuan terhadap orang tuanya mengenai bekerja? Apakah perempuan wajib memberi harta dalam Islam selain bagian orang tua? Jazakumullah khairal jazaa. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, juga seluruh sahabat ummah dimanapun berada. Apakah seorang perempuan itu wajib bekerja? Saya mau memperjelas bekerja di sini tentang mencari nafkahnya atau perempuan yang mau berkarir di bidang bisnis woman-nya. Ada dua. Satu, bicara tentang mencari nafkahnya, maka perempuan tidak wajib dalam Islam mencari nafkah bagi keluarga. Itu terjawab ya. Nafkah nggak wajib. Nggak ada kewajiban perempuan cari nafkah. Tapi kalau perempuan mau membantu, itu hitungannya sedekah. Dan itu mulia bagi beliau. Tapi yang kedua, perempuan bekerja di sini maksudnya adalah sebagai business woman. Teman-teman nanti bisa ketik di marketplace kesukaan teman-teman, 11 biografi istri Nabi. Itu buku keren banget, berisi tentang 11 biografi istri baginda Rasulullah SAW tentang ibunda kita semua. Ada ibunda kita yang hebat luar biasa, beliau business woman, orang terkaya di Mekah nomor satu, yang sampai sejarawan itu ngasih statement, kekayaan ibu kita ini yang satu, kalau dibanding seluruh orang kaya Mekah, yang kekayaannya dikumpulkan saat ditimbang, lebih kaya ibu kita yang satu ini. Lebih kaya ibu kita sendiri. Siapa beliau? Ibu kita businesswoman yang kaya satu kota Mekah adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi kalau bicara tentang wanita memiliki bisnis, bisnis sambal, bawang goreng, bisnis pakaian, gamis, jilbab, apa segala macam, boleh nggak? Boleh. Ibunda kita tuh bisnis loh. Business woman Khadijah radhiyallahu anha. Tapi catat baik-baik bila mana teman-teman nanti hendak berbisnis, aplikasikan tiga ini sebagai koridor dalam syariat Islam. Apa tiganya? Satu, terhindar dari fitnah. Yang kedua, memastikan diri kita itu diizinkan oleh suami. Yang ketiga, jangan sampai melalaikan dari kewajiban rumah tangga. Ini aman dari fitnah tuh jangan sampai nanti malah sama resellernya ada chat-chat yang nauzubillah menjerumus kepada selingkuh, itu nauzubillah, makanya jaga diri. Yang kedua dapat izin dari suami tentunya. Yang ketiga jangan sampai terlalaikan pekerjaan rumah tangganya karena
fitrahnya sebagai seorang wanita tetap tanggung jawab terhadap isi rumahnya, rumah suaminya, harta suaminya, anak-anak dari keduanya, yakni itu semuanya harus dijaga. Karena tanggung jawab seorang ibu juga tentang rumah tangga dan rumahnya itu sendiri. Jadi wanita boleh nggak? Boleh tentunya. Barakallahu fikum. Baik, buat sahabat Uma yang hari malam ini lagi nonton lewat Instagram, jangan lupa langsung klik link di bio-nya Uma, itu akan muncul link untuk daftar kajian pranikah bersama Ustadz Irfan Baik. Rizky Has nanti di hari Ini Ahad. ada Icang Al-Kahfi ya, nanya tentang bukunya apa. Saya ulangin, bukunya 11 biografi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dicari di marketplace, itu bukunya harganya sekitar 80 sampai 150 ribu, cukup tebal, sekitar 400-500-an halaman, itu bagus banget. Jadi bicara tentang tadi, boleh nggak perempuan kalau jadi businesswoman? Boleh. Tapi kalau perempuan nyari nafkah wajib nggak? Jawabannya nggak wajib. Tapi kalau beliau membantu ekonomi keluarga, maka hitungannya sodakoh. Hitungannya sodakoh. Jadi sekali lagi, judul bukunya apa? Judul bukunya 11 biografi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bab pertamanya, yang tadi saya sampaikan, bahwasanya beliau adalah businesswoman tersukses di Mekah, yang kekayaannya indah luar biasa, adalah ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Itu ada di bab pertama dalam kitab tersebut. Barakallahu fikum. Tadi saya sempat baca di atas ada yang nanya nih tentang bagaimana memilih pasangan, tapi supaya kita tahu nih apakah akhlaknya baik, ibadahnya baik, sedangkan mungkin prosesnya melalui proses ta'aruf. Kadang-kadang yang terjadi nih banyak ya, mungkin ada beberapa yang cerita juga sama saya dari kawan-kawan. Awalnya ketika ta'aruf nampaknya ini soleha banget, tapi ternyata setelah menikah suka marah-marah, Ustaz. Itu Waduh. gimana, Ustaz? Cara Siap, tahunya supaya tahu tuh. jazakumullah khairan kasir. Buat teman-teman, sahabat umat dimanapun berada, yang semoga selalu Allah muliakan. Cara kita tahu bagaimana dia soleh, baik akhlaknya, santun apa enggaknya. Teman-teman harus punya beberapa list yang harus something to do. Something to do yang pertama, untuk tahu tentang kualitas agamanya, teman-teman cari tahu di mana dia bertempat tinggal. Katakanlah misalkan ya, tempat tinggalnya di Cinere. Cinerenya di perumahan apa? Perumahan apa Permai gitu misalkan. Kita masuk ke perumahan itu, cari masjidnya di perumahan itu. Habis cari masjidnya, ketemu sama bapak takmirnya. Habis ketemu sama bapak takmirnya, bilang sama beliau, "Pak, kenal anak muda namanya Mas Fulan ini enggak?" "Oh kenal, kenapa Mbak?" "Ini, saya mau nanya, kalau sholat subuh di mana?" Tuh tanya sampai setelah itu. "Oh kalau Mas itu nek subuh selalu azan. Oh selalu di saf 1. Ah, beliau mah datangnya 15 menit sebelum azan subuh." Wah ini langsung. Ini calon suami able. Something to do yang pertama, qualified. Nanti selanjutnya yang kedua, tanya sama pembantunya, gimana caranya? Ya harus kenal sama pembantu di rumahnya. Kalau beliau punya pembantu, tanya sama orang-orang yang kalau dia bos, tanya sama bawahannya. Kenapa? Karena orang itu gampang banget mengintimidasi orang yang ada di bawahnya, termasuk pembantunya. Mudah bagi dia tuh marah sama pembantunya, caci maki pembantunya, ngomel-ngomel, ngomel-ngomel, itu gampang buat dia. Maka bilang sama pembantunya, "Mbak, Mbak berapa tahun kerja di sini?" "Oh saya udah 5 tahun kerja di sini." "Oh Mas Fulan gimana menurut Mbak?" "Oh kalau Mas Fulan mah baik. Ini Aden mah jarang marah si Aden. Aden mah begini begini begini, dia mah suka ngasih, dia mah suka dermawan. Kadang saya dikasih Mbak 200 ribu." Wah ini qualified banget nih. Dan itu harus dimiliki. "Ah Ustadz saya mah gak punya akses sampai ke situ." Nah kalau nggak punya akses, jawabannya harus punya tembusan akses sampai ke sana. Karena ini bukan main-main ya. Kita ini lagi memilih teman hidup bukan untuk 1-5 hari, tapi kita sedang memilih teman hidup yang akan menua bersama. Maka pastikan segala something to do-nya itu terpenuhi. Terus yang ketiga apa? Nah, yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Besok hari Ahad yuk kita bahas secara lengkap di You Kelasnya Uma. Dengan izin Allah, dengan tema berilmu
sebelum menikah. Hari Ahad, Bismillah, bismillah. jam 8 malam sampai jam 21. Insya Allah. Semoga Masya masih Allah. ada umur. Kalau dari penyampaian Ustadz barusan, kayaknya sebelum menikah kita harus punya insting detektif dulu ya, Ustadz ya. Oh jelas. Punya detektif. Waktu beberapa, Allah, beberapa ada sahabat-sahabat yang menikah itu, orang tuanya itu detail, luar biasa. Saya mendapati, jadi waktu itu ketika awal-awal mendirikan rumah Ta'aruf Fatimah Zahra itu, ada orang laki-laki yang beliau melamar, sudah melamar. Orang tuanya ini keren banget. Orang tuanya ini langsung cari alamat rumah laki-laki itu di mana. Udah dapat di kota X, RT sekian, RT sekian. Langsung cari masjid terdekat dari rumah tempat tinggalnya. Oh, ini rumahnya. Oh, cari masjidnya. Ketemu takmir ya, bener Mas. Saya sampai, wah bapak ini berarti keren banget ya. Bapak ini begitu putrinya dilamar, nggak jawab langsung kan, karena dia butuh waktu katanya 7-14 hari untuk memberi jawaban lamarannya diterima atau enggak. Langsung bapaknya langsung turun ke lapangan, cross check. Oh kata takmirnya laki-laki ini baik. Oh kata tetangganya laki-laki ini recommended. Oh kata tetangga kanan si fulan ini baik. Oh kata teman sepergaulannya. Dilihat sampai apa? Sampai statusnya di Instagram, bagaimana dia postingannya, status Facebooknya, itu semua sosial medianya dipretelin. Bahkan dicari tahu kalau kalau orang kepo itu sampai benar-benar di-scroll sampai bawah. Bapaknya itu benar-benar ngomong sama saya, "Ustadz, saya itu benar-benar scrollin. Saya pengen tahu dia statusnya apa sih? Tahun-tahun sebelumnya gimana sih? Dia kalau misalkan di tahun 3 tahun ke belakang ini gimana sih?" Kayak gitu. Sampai dilihat tuh statusnya gimana di sosial media. Wah, itu keren banget sih. Teman-teman juga boleh tuh ngikutin jejak kayak Bapak tadi saat teman-teman mungkin memiliki feeling untuk, "Oh ini kayaknya cowok yang boleh jadi kita cross check dulu deh." Boleh, nggak ada masalah. Orang tua juga harusnya begitu tuh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah, sahabat rumah, kayaknya penjelasan dari Ustadz Irfan Rizky Has ini luar biasa banget nih, hampir mendetail lah. Masya Allah. Padahal nanti di kelas lebih dalam lagi, Ustadz ya. Insya Allah, bila Allah mengizinkan, nanti kita bakal bahas lebih dalam, lebih detail lagi di kelasnya Uma ya, sahabat Uma, di hari Ahad, jam 8 malam sampai jam 9 malam, bila Allah mengizinkan. Siapkan hati, mental, dan tentunya catatan-catatan agar supaya ketika ilmunya tercatat, itu menjadi ilmu yang dipenuhi semangat karena kita mencatat. Segera daftarkan makanya sahabat Ummah, insya Allah. Yakin nih, sahabat rumah yang sudah punya keinginan menikah kuat, pasti penasaran banget sama kelasnya Ustadz Irfan ini. Insya Ya, jadi Allah. pastiin sekali lagi jangan lupa daftar malam ini juga karena banyak sekali manfaat bisa didapat untuk seumur hidup, ya bukan untuk hari ini aja tapi untuk seumur hidup. Jadi pastikan daftar, jangan sampai kelewatan. Saat Iya. mungkin ada closing statement mungkin untuk malam hari ini. Oh iya, closing statement-nya yang pertama, sahabat Ummah yang dimuliakan Allah, ilmu itu adalah pembeda. Mereka yang berilmu akan berbeda dengan mereka yang tidak memiliki ilmu. Ilmu inilah yang akan menjadi bekal. Bekal itu dibutuhkan. Walaupun kita tahu besok kita akan pakai bekal itu atau tidak, setidaknya siapapun yang berbekal, dia sudah menjadi safety player. Nah, perbekalan sebelum menikah yang sangat penting adalah ilmu. Gimana caranya mengarungi rumah tangga dengan baik, gimana caranya meminimalisir konflik dalam rumah tangga kelak, gimana caranya kita berproses dengan sebaik-baiknya proses, menjaga hati, menjauhi diri dari perbuatan yang hina, berzina, dan seterusnya, itu akan teman-teman sahabat umat sekalian dapati pada kajian secara eksklusif di Yuklasnya Uma. Itu hari Ahad besok nih, Ahad besok ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pada jam 8 malam sampai jam 9 malam. Linknya nanti ada di deskripsinya Instagram Uma. Buat sahabat Uma, silakan langsung daftar saja. Uang yang sahabat Uma keluarkan dalam bentuk diniatkan ya, diniatkan dalam bentuk infak, nggak akan sebanding dengan ilmu yang akan sahabat Uma terima, yang mana bekal itu boleh jadi akan sangat bermanfaat
saat sahabat Uma nanti berproses sampai bahkan mengarungi bahtera rumah tangga tadi. Maka segera daftarkan, bila Allah mengizinkan kita akan bertemu di hari Ahad depan. Itu ya sahabat Uma, konsekuensi logis harus berilmu karena ilmu adalah pembeda. Barakallahu fikum. Penontonnya makin nambah nih Ustaz. Tapi biarlah, nanti insya Allah buat sahabat Uma yang penasaran, ikuti kelasnya. Nah mungkin terima kasih banyak Ustaz atas yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bikin sahabat Uma penasaran nih Ustaz. Amin ya. Baik. Oh iya Mas, sama ya. Mohon izin, yang seperti ini, mohon izin yang kayak gini, boleh saya diminta ya, dikirimin ke saya? Boleh Ustaz. Yang kayak gini ya, siap. Siap. Baik, jazakumullah khairan. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya pada malam hari ini. Kami segenap kru rumah mengucapkan jazakallah khair atas nasihat dan ilmunya yang dibagikan buat sahabat Uma. Saya Hirman Hadianto undur diri dan ada Ustaz Irfan Rizky Has di sini. Ya. Baik, sahabat Uma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya Mas Herman, semoga Allah muliakan selalu, lancar berkah. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Uma hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Uma, teman ibadahmu.